Sekarang ini, banyak masyarakat yang menormalisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama di dalam media sosial. Tidak hanya saat sedang bersenda gurau dengan teman sebayanya, tetapi juga pada saat menanggapi atau merespon sesuatu yang serius, sebuah obrolan yang serius di dalam berbagai kondisi seperti sedih, senang, terkejut, dan lain sebagainya. Dikutip dari Jurnal Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Berkomunikasi oleh Laude Madina dan kawan-kawan tahun 2019, berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan yang di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang benar. Nah, ragam bahasa yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia itu yang pertama ada ragam formal atau resmi yang digunakan untuk acara formal seperti presentasi, berbicara kepada orang yang lebih tua, atau ketika penggunaan kata-kata di dalam sebuah jurnal ilmiah atau karya ilmiah dan semua itu yang berbasis akademik. Kemudian ada ragam akrab atau ragam santai yang dapat digunakan masyarakat kita untuk berbicara pada orang yang lebih dekat secara intim seperti keluarga atau orang yang kita anggap akrab supaya kita lebih nyaman untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, adanya aturan baku tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini masih saja disalahgunakan oleh masyarakat kita melihat kondisi kita sekarang ini. Contohnya seperti penggunaan kata kasar, singkatan, bahasa gaul, atau slang word. Sebenarnya, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kita mulai dari kata-kata kasar atau umpatan. Umpatan tercatat sudah ada sejak era kolonial awal dengan bukti tertulis pertama yang muncul di Melayu Belanda seperti Sprague and the Word Book karya Frederik de Houtman tahun 1603 dan Vocabularium karya Wiltons dan Denkers tahun 1623 yang mencakup istilah kasar terkait tubuh, hewan, atau hinaan dari akar Melayu kuno. Kata kasar seringkali berasal dari kata yang tidak mempunyai makna kasar atau kata-kata tersebut mengalami pergeseran makna asli suatu kata yang kita sebut dengan peorasi. Misalnya, untuk kata-kata seperti anjing. Kata-kata anjing awalnya bermakna sebagai seekor hewan. Dia bergeser sebagai umpatan karena pada zaman dahulu, itu era kolonial, ketika orang Belanda berusaha membedakan dirinya dengan pribumi Nusantara yang pada saat itu mayoritas memeluk agama Muslim yang menganggap bahwa anjing membawa najis dan hal itu diketahui oleh orang Belanda, maka orang Belanda menggunakan sebutan anjing untuk membedakan dirinya dengan orang pribumi Nusantara. Namun, lamban laun, ungkapan anjing ini tidak hanya untuk merendahkan sesuatu, tapi juga sebagai pelengkap untuk mengungkapkan kesedihan, pujian, kejutan, atau respons lain dengan humor yang hanya berlaku dengan orang-orang yang sudah akrab dengan kita. Anjing bukan satu-satunya yang mengalami pergeseran makna. Ada keparat yang berarti kafir dan ada bajingan yang berarti pendorong truk sapi atau pendorong gerobak sapi yang sering datang telat. Dan juga ada kata-kata lain yang mengalami pergeseran makna. Nah, hal ini bisa terjadi karena kebutuhan masyarakat untuk dapat mengungkapkan rasa kesal, muak, sedih, senang, pujian, humor, dan lain sebagainya. Sebenarnya pergeseran makna sudah ada sejak dulu. Contohnya seperti penggunaan ragam bahasa walian yang muncul di Malang pada tahun 1960. Ragam bahasa walian ini kita pakai dengan cara membalik suatu kata, misalnya seperti tidak menjadi kadit, sari menjadi iras, dan yang masih marak digunakan oleh masyarakat muda atau kalangan muda zaman sekarang ini adalah sabep. Mau makan kemana nih? Sabep. Mau kemana nih, mau ngapain nih? Sabep, yang berarti bebas yang dibalik. Nah, kemudian ada bahasa lain yaitu bahasa Prokem yang pernah diangkat oleh Lita Kawira di Seminar Sosiolinguistik 2 di Jakarta tahun 1988. Pencetus bahasa Prokem sebenarnya adalah kelompok marginal atau kriminal
yang ingin mengubah kata-kata umum atau akronim dengan arti yang agak menggelitik atau nakal. Contohnya adalah kata-kata tapol yang kita ketahui sebagai tahanan politik. Nah, mereka membuatnya dengan makna mereka, yaitu tabu polos. Kemudian ada kalap atau yang diketahui sebagai hilang kendali, namun dalam bahasa prokem dijadikan singkatan sebagai nakal pada waktu gelap. Nah, adanya ragam bahasa ini terjadi karena adanya kreativitas linguistik dalam diri seseorang, terutama pada para remaja yang masih sangat berkembang otaknya untuk menciptakan segala sesuatu yang baru. Hal seperti ini tidak bisa hanya dilihat dari ranah linguistiknya saja, tetapi kita juga harus melihat dari segi sosial mereka atau lingkungan sosial mereka, yang tadi seperti kriminal atau kelompok marginal yang berusaha membedakan suatu kata-kata agar hanya kelompok tertentu yang tahu bahasa aslinya atau arti aslinya. Maka dari itu, ada kata umpatan yang dirasa tidak terlalu kasar dan sangat kasar. Contohnya seperti bodoh dan goblok. Hal ini terasa kasar karena adanya yaitu tadi dari segi sosial, entah itu dari daerah asal pengucap atau kelas sosial pengucap. Sejak adanya teknologi, terutama media sosial, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin terkikis. Masyarakat seringkali lebih condong menggunakan bahasa gaul, slang word, atau bahasa asing dari negara lain. Dalam sosiolinguistik, hal ini dapat dianggap sebagai code mixing atau campur kode yang terjadi ketika di mana penutur bahasa memasukkan unsur bahasa lain ke dalam pembicaraan bahasa Indonesia dengan kode utama bahasa Indonesia. Globalisasi menyebabkan orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda bercengkrama dan mencampurkan bahasa-bahasa yang mereka temukan di media sosial. Kemudian bahasa yang mereka pakai di media sosial ini mereka bawa ke dalam dunia nyata dan terjadi pencampuran bahasa. Dalam hal ini, kode atau bahasa itu bersifat dinamis. Terlebih adanya bahasa gaul dan kata-kata slang yang lebih menunjukkan di mana sifat bahasa yang dinamis. Sebenarnya, bahasa gaul hadir untuk mempermudah komunikasi antar anggota kelompok atau komunitasnya, seperti tadi di kelompok marginal, kelompok kriminal, dan ini tadi di media sosial. Seperti bahasa prokem, seperti bahasa D. Mereka mengganti kata asli ke lawan kata, mencari padanan, menggunakan angka, menambahkan imbuhan di awal, di akhir, atau di pertengahan. Mereka juga melakukan penggantian atau distribusi fonem. Ada pula singkatan-singkatan yang muncul untuk berkomunikasi di media sosial. Singkatan ini muncul karena masyarakat ingin mempermudah dan mempercepat apa yang ingin mereka kirim melalui media sosial atau seperti WhatsApp. Walaupun hal ini juga sudah terjadi sejak adanya penggunaan Telegram, tetapi pada saat penggunaan Telegram, kata-kata yang dihilangkan adalah kata-kata penghubung saja untuk mempersingkat sebuah pesan. Pada zaman sekarang, masyarakat menyingkat semua kata-kata yang ingin mereka gunakan agar lebih cepat diketik atau lebih gampang untuk dikirim. Nah, keadaan seperti ini mengharuskan kita sebagai warga negara Indonesia mempertahankan bahasa tanah air, mempertahankan bahasa Indonesia tidak cukup dengan hanya menggunakannya. Namun, kita juga harus menemukan rasa bangga dalam diri penutur. Ini berarti kita harus sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mengesampingkan bahasa gaul atau slang juga singkatan yang ada. Tidak sepenuhnya mengesampingkan bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi, namun kita harus tetap tahu cara menggunakan dan diksi yang dipilih dalam berbahasa Indonesia supaya tetap kita anggap sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlebih ketika kita sedang berbicara dengan orang asing, orang-orang harus mengetahui bahwa Indonesia itu memiliki bahasa yang baik untuk bisa mereka gunakan pula sehingga bahasa kita juga bisa ikut lestari. Nah, karena pada dasarnya bahasa slang memiliki atau bahasa gaul tadi memiliki ruang penggunaan tersendiri sehingga keberadaannya tidak mengganggu kedudukan bahasa Indonesia, melainkan sebagai bentuk kreativitas yang memperkaya keanekaragaman bahasa.
yang harus kita lakukan adalah pengertian yang baik akan kedudukan dan fungsi masing-masing bahasa. Sebagai bahasa pemersatu dari banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita juga harus saling menghargai bahasa yang ada agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagaimana mestinya, atau bahasa saja dapat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai alat berkomunikasi antar makhluk sosial yang lain. Saya Gracia Michelle dari HI 4 dengan nomor akhir NIM 180 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.